ada salah satu akademisi dari Tillman University, asmaipun Phil Caruso. Dia kemudian berusaha membedah Indonesia. Mengapa Indonesia ini selalu menjadi sasaran ideologi transnasional? Yang satu gerakan Wahabisme internasional, yang kedua gerakan khilafah. Mengapa kok Indonesia selalu menjadi sasaran? Karena Indonesia ingin dikuasai, bos. Indonesia ini adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar secara populatif di dunia. Dan di dalam Indonesia ini ada salah satu organisasi agama Islam terbesar juga di dunia bernama Nahdlatul Ulama. Nih, lalu apa istimewanya Nahdlatul Ulama? Menurut Phil Caruso dari Tillman University, satu, kehebatan Nahdlatul Ulama dan mengapa dia tetap memiliki anggota terbesar dan masih berpengaruh secara kuat di Indonesia, karena satu, dia tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang lain karena perbedaan. Nih, ini kajian akademis orang yang sekolah nih, Kak. Artinya dia sudah melakukan riset, dia sudah melakukan forum group discussion, dia juga sudah melakukan penelitian-penelitian. Lalu yang kedua, mengapa NU ini menguat? Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat untuk melawan negaranya sendiri. Lo toman abrontak de negara netibi lo toman NU nih, Kak. Masumi toman, NII, oh napa boleh, NII ini kah Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar di Banjarmasin, Kartosuwiryo di Tasikmalaya, aduh berontak sedaja nih kah. Tambah dengan gerakan-gerakan Wahabi, oh godang Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansaruddaullah, Jamaah Ansarus Syariah, Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asir, Oman Abdurrahman, Wahabi sedaja nih kah. Situ meletup bom dari tahun 2000 kantos 2009, nih kah Wahabi sedaja. Orang Wahabi ini kalau poron make pada Islam mau pita yang gep kaper, jadi lo peduli nih kah meletup bom di pasar lebih meletup, karena dia memang tidak menganggap bahwa kita ini juga Islam. Nih kan nih bahayanya ajaran-ajaran yang berbasis takfir nih kah. Nah lalu kemudian Phil Caruso membuat satu pandangan bahwa ketika NU menguat secara pengaruh terhadap anggotanya, maka jika ingin menumbangkan Indonesia, maka harus menumbangkan Pancasila. Kalau ingin menumbangkan Pancasila, harus menumbangkan NU. Kalau NU sudah tumbang, Muhammadiyah akan tumbang dengan sendirinya. Ini pengamatan-pengamatan akademis. Jadi mangken nikah anapa sasaran Salafi Wahabi nikah Madura. Pola nama Madura nikah manabi orang Madura tanya akin agama apa? NU. Agama apa? Benih Islam NU. Saking fanatik ada NU. Lalu kemudian Madura ini menjadi sasaran utama. Densus melakukan penangkapan di Sumeneb kira-kira 3-4 bulan yang lalu. Nih kan nih orang Sumeneb. Wahabi benih NU makin orang Sumeneb. Dari situ kemudian mulai dipetakan bahwa gerakan-gerakan Salafi Wahabi ini kemudian betul-betul ingin menyasar Madura. Kelompok Jamaah Islamiyah juga ingin mendirikan mikro khilafah di Pulau Kangean. Mereka sudah punya aset kurang lebih 350 hektar untuk membangun negara sendiri di sana. Untungnya Densus 88, teman-teman dari Densus melakukan penangkapan lebih dini dan hingga hari ini sudah disita asetnya sebagian. Lalu apakah Densus menangkap ini karena mereka beragama Islam? Tidak. Orang-orang ini ditangkap karena mereka ingin melakukan teror dengan atas nama Islam. Beni polana Islam saya pakai Densus nika beni. Napa Densus nika? Seandainya Densus ingin menangkap orang Islam, jumlahnya belum tentu 2000 hari ini. Densus melakukan penangkapan dari tahun 2000 hingga tahun 2022 ini jumlahnya kurang lebih 2039. Kalau Densus ingin menangkap orang Islam, jumlahnya nggak segitu, ratusan juta pasti, atau puluhan juta. Tapi yang ditangkap ini adalah orang-orang yang berusaha menunggangi Islam untuk melakukan aksi-aksi kebencian dan kekerasan. Tujuannya apa? Menumbangkan negara ini. Tujuannya apa? Supaya mengganti berbagai tatanan-tatanan politik di negara ini, sehingga apa kemudian? Sehingga seluruh orang Indonesia ini bisa disamakan dengan dia. Tidak boleh lagi ada perbedaan.
keinginan-keinginan supremasis dan ingin menghomogenkan seluruh orang Indonesia ini memang tipikal dari kelompok-kelompok Khawarij. Kata siapa ini? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Suatu bangsa, ini terakhir, suatu bangsa dalam perspektif Islam kata Ibnu Khaldun itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Banyak nih kah menabi insyaallah tre harus mecah nikah kitab Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah nikah estona buku pendahuluan, kitab aslinya nikah Al-Ibar, cuma lebih terkenal Al-Muqaddimah. Kenapa? Al-Muqaddimah ini dicuplik oleh berbagai pemikir-pemikir Eropa, John Maynard, John Locke, Adam Smith. Ini semua menggunakan pemikiran dari Ibnu Khaldun yang kemudian merumuskan demokrasi ini. Jadi demokrasi ini dirumuskan berdasarkan saripati pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Konsep-konsep bela negara juga orang-orang Eropa mengambil dari Islam. Salah satunya adalah salah seorang filsuf dari Jerman bernama Jürgen Habermas. Dia mengeluarkan teori Verfassung Patriotismus. Ini diambil dari pemikiran-pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilmi. Nih, bangga punten sampean Islam katinika. Harusnya bangga. Karena apa? Kemudian kita kehilangan kebanggaan-kebanggaan itu karena kita melupakan ilmu pengetahuan. Nih kan nih, bede kitab tepes selekor halaman senoles nih ke Odi Habib Ali Al-Jufri, Al-Insania Qoblat Tadayyud, Humanity Before Religiosity. Nih ke kitab nih ke cek saya nah. Lo kira membaca sampean. Padahal kitab nih kan teng-entengan nih kan. Ngajarin manusia supaya lo beci ke manusia lain nah. Polanya ada Bu Habib Ali Al-Jufri, manusia dengan segala perbedaan ini adalah sunnatullah. Allah menghendaki kita berinteraksi dan saling mengenal dalam perbedaan dalam suatu konsep yang bernama konsep lita'arofu. Silahkan kalian berinteraksi. Kalian ini saya buat berbeda-beda kata Allah. Karena supaya apa? Supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Nih, baca kitab nikah, gratis, banyak. PDF cara apa beda terjemahan Inggris beda bahasa Indonesia nah segitu ada katanya. Kula macah Arab sareng bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya Humanity Before Religiosity. Bahasa Arab Al-Insania Qoblat Tadayyun. Beda, cari nang Google. Baca. Menikah saya. Artinya apa? Cepon Habib Ali Al-Jufri, kalian orang-orang Islam harus mengenal kemanusiaan lebih dulu sebelum mengenal agamamu. Karena apa? Kalau kamu mengenal agamamu lebih dulu lalu kemudian kamu tidak mengenal kemanusiaan, kalian akan menjadi tuhan-tuhan kerdil. Kalian akan menjadi sibuk menghitung dosa orang lain dan akan mengkafir-kafirkan orang lain karena berbeda. Jadi sarang Habib Ali Al-Jufri, kenali dulu kemanusiaan. Kula sarang sampean nih kesedajet Islam tak geng pola nareng sepon Islam tangki. Seandainya sampean ini lahir di Argentina, sampean ini Katolik 100%. Tore kula tanya, kula tibi cek yang lahir di Meksiko Katolik kula. Tore reng sepo kula Katolik, mbak kula Katolik. Tore mulai hikana kanca sareng orang Katolik, keluar cici apangki sareng gereja Katolik, sanegara Katolik saja. Masa Islam kula kecuali hidayah lain cerita, kecuali kula mu'allaf lain cerita. Kita berbicara antara takdir kelahiran dan keimanan manusia. Tore. Dan ketika keimanan itu berakar di dalam diri kita, nyaku gampang masuk Islam. Aduh lo gampang tretan. Akati sampean itale tanang itale esoko ni capur ke tase. Kok bisa alangoy ka pengkir. Lo gampang soal keimanan itu. Cek paper ngaperaki orang niser. Tore, nika beda cerita. Nang tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari Al-Umam wa Al-Muluk volume 3 halaman 124. Nih, deki tengku kitab segaduan. Salah satu korban perang Uhud itu adalah Mukhairik, orang Yahudi. Baoning sampean? Lo oning. Mun lo ajar lo oning. Salah satu korban perang Uhud itu adalah Mukhairik, orang Yahudi. Kiai namanya. Dari Bani Ta'labah, dari Fam Bani Koinuka. Nih, tore. Kiai nareng Yahudi Madinah ngireng perang Uhud mati sekali. Gara-garanya apa? Melindungi Nabi dari panah-panah beracun dari orang-orang kafir.
Lalu dia melindungi Nabi, semua panah beracun itu menancap di dadanya sehingga Mukhairik gugur. Sahabat bingung, matur dek Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini mau kita apakan ini Mukhairik ini? Dia seorang syuhada tapi agamanya bukan Islam, mau kita akan makamkan seperti apa? Cepon sahabat tore. Lalu Nabi menjawab, kuburkan dia dan makamkan dia sesuai keyakinan keluarganya. Urusan sorga dan neraka biarlah Allah yang akan memutuskan. Mukhairik sebaik-baiknya orang Yahudi. Nih hadis ini terkenal nih. Ini loh artinya Kanjeng Nabi tibi lo poron ahakimi orengo di nikah berdasarkan perbedaan keimanan, tapi Nabi betul-betul melihat dari amaliyahnya, dari akhlaknya. Non glanon nika persoalan takdir engki saya lindungi Kanjeng Nabi neng perang Uhud nika orang Yahudi. Coba seandainya Mukhairik nika lo poron ngadeng pana nika pahde pak do Rasulullah, sejarah akan berkata lain. Sengadeng benireng Islam sekali tore. Dan pada akhirnya apa? Harta Mukhairik setelah Mukhairik gugur menjadi dimakamkan, ditemukanlah surat wasiat. 75% kurang lebih 75% harta saya berikan kepada Rasulullah. Jadi telo pada nikah hera-hera dunya na Mukhairik nikah parengaki da Rasulullah. Lalu Rasulullah membuat Baitul Mal pertama di Madinah. Baitul Mal pertama di Madinah ini dari uangnya Mukhairik orang Yahudi. Lo ning sampean melo ajar. Ah nikah wallahu a'lam. Cuma Tarikh At-Tabari nulis nikah, Ibnu Mas'udi nulis nikah, Tarikhul Khulafa menceritakan meskipun tidak detail, tapi semua kitab sejarah hampir menceritakan ini. Nah, Tarikh At-Tabari menceritakan ini di volume 3 halaman 184 dalam bab Al-Umam wa Al-Muluk. Nih aku lah ajar sejarah tadi dan kula nikah oning. Nah jadi kewajiban dan kula nyampean kula benih kengang ke orang Yahudi nikah wah manu suhada benih kula ingin menceritakan di sini ada dua makna. Satu, bahwa Nabi betul-betul menghargai bela negara. Perang dengan orang-orang kafir Quraisy ini bukan perang agama. Kalau perang agama Nabi tidak akan melibatkan orang-orang kafir, benih orang-orang kafir. Nabi tidak akan melibatkan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi karena ini adalah perang bela negara, maka Nabi mewajibkan kepada siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun, nikah bela negara. Nah, orang yang nganggep bela negara tidak ada dalilnya dalam Islam, pah bitak matana. Baca sejarah nikah. Beda pola nah. Nih kan ini dalil nih. Mangkana ajar mungkin karo ilmu ki rek kering le cendianu ke lu cendia sengkek. Kula cek saking ngate. Menceng orang bela negara itu ada dalam Islam dan tertuang jelas dalam Piagam Madinah. Nabi Muhammad ingin berbagi dalam kemakmuran, dalam bahagia maupun duka. Makanya ketika diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, Madinah ini kemudian Nabi mewajibkan siapapun harus terlibat dalam perang. Termasuk orang Nasrani, termasuk